Swastiastu. Selamat pagi Bapak Dharma Sucipta dan juga teman-teman. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Imade Irfan Mahendra. Yang kedua yaitu saya sendiri Adinda Indra Dewi. Yang ketiga Putu Wasudewa Puja. Yang keempat Iksan Rifki Faresa. Dan yang terakhir Ikomang Nityananda. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian ejaan yang akan dipresentasikan oleh Ikomang Nityananda. Baik, perkenalkan nama saya Ikomang Nityananda, bisa panggil Nitya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ejaan. Ejaan berarti cara pelafalan serta kaidah-kaidah penulisan, tanda baca, dan huruf yang harus diarti oleh para pemakai bahasa, kata, dan kalimat dalam bentuk tulis. Dan ejaan ada dua macam, yakni ejaan fenotis dan fonemis. Ejaan fenotis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat mengukur bunyi bahasa. Dan ejaan fonemis adalah ejaan yang mengawarkan setiap fonem. Dan selanjutnya adalah sejarah perkembangan dari ejaan. Ejaan dalam bahasa Indonesia diubah, dikembangkan, dan disempurnakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha tersebut menghasilkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015 tentang PUEBI. Pengubahan, pengembangan, dan penyempurnaan ejaan dalam bahasa Indonesia dilakukan selama 114 tahun, dimulai dari tahun 1101 sampai dengan 2015. Dan adapun perkembangan dari ejaan, yang pertama adalah ejaan Van Huysgen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1101. Bahasa Indonesia saat itu masih disebut dengan bahasa Melayu. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. van Ophuysgen dengan bantuan dari Engku Nawawi, gelar Sultan Ma'mur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Selanjutnya yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini disusun oleh Mr. Raden Suwandi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pembaharuan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal. OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya menjadi Jumat jadi Jumat, rakyat menjadi rakyat, maaf menjadi maaf. Dan selanjutnya adalah ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1154, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai oleh Prijono dan E. Katoku adalah lain membuat standar satu fonem, satu huruf, dan diftong ai, au, dan oi dieja menjadi ai, au, dan oi. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal, seperti kupu-kupu, alun-alun, dan tetapi ejaan tidak diresmikan dalam undang-undang. Baik, selanjutnya adalah ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan bentuk penggabungan antara penggunaan huruf Latin di Indonesia dan aturan penggunaan huruf Latin oleh Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Kedua pemerintah, Indonesia dan Malaysia, menandatangani kesepakatan untuk merumuskan aturan ejaan yang dapat dipakai bersama. Kesepakatan ini terjadi pada tahun 1959
Dari kerjasama ini terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara pengalaman bulan Januari tahun 1962. Dan namun perkembangan hubungan politik yang kurang baik antara kedua negara pada saat itu, ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Baik, selanjutnya adalah ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini dikatakan lanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diberlakukan. Panitianya terdiri dari Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isinya tidak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan. Hanya ada perbedaan di beberapa kaidahnya. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, dan A. Dalam ejaan ini istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra jadi ekstra, gap menjadi kalbu, guerrilla menjadi gerilya. Baik, selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan ejaan-ejaan sebelumnya, EYD ini yang paling lama digunakan. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, tanda baca, pemakaian kata, dan pelafalan huruf E, dan penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan huruf atau unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah ejaan bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan dari EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AU, E, OI, lafal huruf E menjadi 3 jenis. Contohnya seperti pada lafal peta, kena, militer. Penulisan cetak tebal untuk penegasan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seorang. Contohnya Pak Haji Baharudin, tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang tidak sesuai dalam dialog. Baik, sekian pengertian dari ejaan dan sejarah dari ejaan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya adalah saya Iksan Dwi Fareza yang biasa dipanggil Iksan. Saya di sini akan menjelaskan fungsi-fungsi ejaan. Fungsi ejaan dalam rangka menunjang pembakuan bahasa baik yang menyangkut pembakuan tata bahasa maupun kosakata dan peristilahan. Ejaan mempunyai fungsi yang cukup penting, oleh karena itu pembakuan ejaan perlu diberi prioritas terlebih dahulu. Dalam hubungan tersebut, ejaan terfungsi sebagai pertama, landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, yang ketiga adalah penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, prinsip ejaan. Di sini prinsip ejaan mempunyai 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kecermatan. Sistem ejaan tidak boleh mengandung kontradiksi atau pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan. Bila sebuah tanda sudah digunakan untuk melambangkan suatu fonem, maka tanda itu seterusnya dipakai untuk fonem itu. Yang kedua, prinsip keluasan. Sistem ejaan harus terbuka bagi perkembangan bahasa di kemudian hari. Dalam ejaan yang disempurnakan, ditetapkan penggunaan huruf F untuk kata aktif, sifat, fakultas, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip kehematan. Diperlukan suatu standar yang mantap untuk menyusun suatu ejaan agar orang dapat menghemat tenaga dan pikirannya dalam berkomunikasi. Yang keempat, prinsip kepraktisan. Diusahakan tidak memakai huruf-huruf baru yang tidak lazim agar tidak perlu mengganti alat ketik dan alat tulis lainnya. Penggunaan tanda baca diakritis lebih kurang praktis daripada penggunaan huruf ganda. Oleh karena itu, di EYD mempertahankan huruf ganda walaupun huruf ganda itu menggambarkan fonem tunggal. Selanjutnya ada perbedaan EYD dan ejaan republik.
Ejaan Republik disebut sebagai Ejaan Suwandi karena diresmikan tanggal 19 Maret 1947 oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan saat itu, yaitu Raden Suwandi. Ejaan ini bertujuan untuk menyederhanakan ejaan Oxford. Ciri-ciri huruf OE diganti dengan huruf U pada kata-kata dulu, aku, Sukarni, Republik, dan sebagainya. Sedangkan EYD diresmikan sejak 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto. Sejak itulah muncul perubahan signifikan pada ejaan hingga saat ini. Ciri-cirinya, kata ulang ditulis dengan satu cara, yaitu dengan kata tanda hubung. Kata majemuknya ditulis tanda hubung, dan sebagainya. Penggunaan ejaan. Ejaan dalam suatu bahasa tidak hanya berada dalam persoalan bagaimana cara bunyinya saja, namun juga bagaimana cara menempatkan tanda-tanda bacanya secara benar, bagaimana memotong-motong suku kata, mengumumkan kata, baik itu pengimbuhan-imbuhan atau maupun antara kata dengan kata. Ejaan biasa memiliki 3 aspek, yaitu 1. Aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satu satuan morfemis. Yang ketiga adalah aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wasudewa. Perkenalkan, nama saya Sudewa. Di sini saya akan menjelaskan pemakaian huruf. Yang pertama, huruf kapital. Berikut merupakan contoh tabel dari huruf kapital. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal terdiri yang pertama A. Berikut merupakan contoh katanya: api, padi, lusa. Huruf E, contoh katanya: enak, petak, sore, ember, pendek, emas, kena, tipe. Huruf I, contoh katanya contoh katanya itu, simpan, murni. Ulang ya. Huruf O, contoh katanya oleh, kota, radio. Huruf U, contoh katanya ulang, bumi, ibu. Huruf konsonan yang pertama B. Berikut merupakan contoh katanya. Yang pertama bahasa, sebut, adab. Huruf C, contoh katanya cakap, kaca. Huruf D, contoh katanya dua, ada, adab. Huruf F, contoh katanya fakir, kafir, maaf. Huruf G, contoh katanya guna, tiga, gudeg. Huruf H, contoh katanya hari, saham, tuah. Huruf J, contoh katanya jalan, manja, mikrats. Huruf K, contoh katanya kami, paksa, politik. Huruf L, contoh katanya lekas, alas, kesal. Huruf M, contoh katanya maki, kamu, diam. Huruf N, contoh katanya nama, anak, daun. Huruf P, contoh katanya pasang, apa, siap. Huruf Q, contoh katanya Quran, Furqan. Huruf R, contoh katanya raih, bara, putar. Huruf S, contoh katanya sampai, asli, lemas. Huruf T, contoh katanya tali, mata, rapat. Huruf V, contoh katanya variasi, lava, molotov. Huruf W, contoh katanya wanita, hawa, takraw. Huruf X, contoh katanya xenon. Huruf Y, contoh katanya yakin, payung. Huruf Z, contoh katanya zeni, lazim, jus. Terakhir, saya akan menjelaskan huruf konsonan yang digabung. Seperti contoh KH, contoh katanya khusus, akhir, tarik. Selanjutnya huruf NG, contoh katanya ngarai, bangun, senang. Selanjutnya NY, contoh katanya nyata, banyak. Selanjutnya SY, contoh katanya syarat, musyawarah, arasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesalahan penggunaan ejaan. Yang pertama, penggunaan kata depan di dan ke. Jika kata di dan ke terdapat kata tempat, maka di dan ke harus dipisah. Seperti contoh, di Denpasar ke Singaraja. Jika kata di terdapat kata kerja, maka di tersebut harus digabung. Seperti contoh, dibeli, ditulis. Yang kedua, kata atau ungkapan asing ditulis dengan huruf miring. Jika benar, kata Bhinneka Tunggal Ika harus ditulis miring. Jika salah, maka dia tidak ditulis miring. Selanjutnya nomor 3, penggunaan huruf kapital dalam penulisan judul. Jika terdapat kata sambung seperti ke, di, untuk, maka harus ditulis kecil. Selanjutnya, penulisan bentuk terikat. Jika terdapat contoh seperti kata maha kuasa, tunanetra, antara anggota, maka kata tersebut harus digabung. Seperti contoh sebagai berikut. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan.
Baik, saya Imade Irfan Mahendra, bisa dipanggil Irfan. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai pedoman ejaan. Yang pertama adalah pemakaian huruf, yaitu huruf kapital. Nomor 1. Unsur pertama kata pada awal kalimat. Sebagai contoh, selfie pergi mandi. Huruf S pada kata selfie menggunakan huruf kapital. Nomor 2. Huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Dewi Sartika. Huruf D dan huruf S pada masing-masing kata menggunakan huruf kapital. Nomor 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, Anton bertanya, kapan Desi pulang? Huruf K pada kata kapan menggunakan huruf kapital. Yang nomor 4, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam dan Hindu, masing-masing huruf depan I dan H menggunakan huruf kapital. Selanjutnya nomor 5, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin. Huruf S pada kata Sultan menggunakan huruf kapital. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan pangkat yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Huruf Y dan huruf M pada masing-masing kata tersebut menggunakan huruf kapital. Selanjutnya nomor 7, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang masing-masing huruf W, P, M, dan A menggunakan huruf kapital. Nomor 8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. Huruf I pada kata Indonesia menggunakan huruf kapital. Sebagai catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk turunan tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing ke Inggris-Inggrisan. Kata pengindonesiaan disisipkan dengan kata Indonesia, tetapi huruf I pada kata Indonesia tidak menggunakan huruf kapital. Nomor 9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah Tarik Masehi. Huruf H, T, dan M pada masing-masing kata tersebut menggunakan huruf kapital. Nomor 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, konferensi Asia Afrika. Huruf K dan huruf A pada masing-masing kata Asia dan Afrika menggunakan huruf kapital. Sebagai catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kata memproklamasikan tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nomor 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Bali. Huruf B menggunakan huruf kapital. Sebagai catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misal, berlayar ke teluk dan mandi di sungai. Huruf T pada kata teluk tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian catatan yang lainnya adalah huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, pada kata jeruk Bali, kata Bali tidak menggunakan huruf kapital. Nomor 12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan,
organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, kata Republik Indonesia, masing-masing huruf R dan I menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nomor 13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Masing-masing huruf B dan S pada kata Bahasa dan Sastra menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nomor 14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalkan, di sini sebagai contoh adalah S.E. yang merupakan singkatan dari sarjana ekonomi. Nomor 15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, apakah Bapak sudah makan? Tanya Budi. Huruf B pada kata Bapak menggunakan huruf kapital. Sebagai catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita. Huruf B dan huruf I pada masing-masing kata Bapak dan Ibu tidak menggunakan huruf kapital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pedoman ejaan yaitu huruf miring. Yang pertama yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama, buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Kesusastraan. Kalimat Bahasa dan Kesusastraan dicetak dengan huruf miring. Kemudian yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama abad ialah A. Kata abad dan kata A dicetak dengan huruf miring. Selanjutnya yang ketiga yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Kata Carcinia mangostana ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya yaitu pedoman ejaan dalam penulisan kata. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Kemudian yang kedua yaitu kata turunan. Imbuhan yang terdiri dari awalan, sisipan, dan juga akhiran ditulis serangkaian dengan kata dasarnya. Misalnya, bergetar, dikelola, penetapan. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dan menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak-anak, gerak-gerik, biri-biri, huru-hara. Kemudian yang keempat yaitu gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, duta, besar, mata, pelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu pedoman tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Digunakan untuk akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. Kemudian yang kedua yaitu tanda koma. Digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan yang berikutnya. Disertai dengan kata penghubung antara lain, sedangkan, dan melainkan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Kemudian selanjutnya yaitu tanda hubung. Digunakan untuk menyambung unsur-unsur dari kata ulang. Misalnya, di samping cara-cara lama itu ada juga cara baru. Kemudian yang keempat yaitu tanda titik dua. Dipakai pada akhir pernyataan lengkap jika kemudian diikuti dengan rangkaian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pedoman ejaan bilangan dan angka.
Yang pertama yaitu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi dan waktu, serta nilai uang. Misalnya, 0,5 cm, tahun 6 bulan 5 hari, 5.000 rupiah, 2 kg, jam 20 menit, 3,50 dolar Amerika. Selanjutnya yaitu angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15, Jalan Tanah Abang 1 garing 15. Kemudian yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, pasal 5 halaman 252. Kemudian yang ketujuh, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang seribuan, dalam kurung 5 lembar uang seribuan. Kemudian yang ke-8, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akte dan kwitansi. Misalnya, setiap orang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, denda paling banyak 200 juta rupiah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dan perbuatan. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.